Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan Sidik, CGP Angkatan 4 dari Kota Palangkaraya. Kesimpulan yang pertama, kalau kita berbicara mengenai apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran, di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, peserta didik memiliki pengetahuan awal baik yang dibawa dari lingkungan keluarga atau pengalaman. Yang kedua, kita tahu bahwa pembelajaran di kelas ini sekarang berpusat pada peserta didik sebagaimana kita sudah melaksanakannya dalam kurikulum 2013. Yang ketiga, jenis pengetahuan siswa sekolah dasar ada 3, Bapak Ibu, yang mana kita sebagai seorang pendidik, kita dalam pengetahuan siswa sekolah dasar ada faktual, ada konseptual, kemudian ada prosedural. Yang mana faktual ini sebagai contoh-contoh real, ya, contoh-contoh real yang ada di dalam kehidupan sehari-hari yang mana mereka bisa menggambarkan secara langsung. Kedua, konseptual. Konseptual ini seperti mereka memberikan pengertian-pengertian dari mata pelajaran yang disampaikan. Yang ketiga adalah prosedural, yang mana hal ini biasanya berkaitan dengan langkah-langkah, ya, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah berkaitan dengan aspek penilaian peserta didik, yang mana meliputi kognitif, kemudian afektif, dan yang ketiga adalah psikomotor. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Tentunya sangat banyak, Bapak Ibu, ya, kalau kita berbicara mengenai apa yang berubah setelah kita belajar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, yang berubah adalah konsep pemikiran yang meliputi berbagai aspek dalam pembelajaran yang berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti peserta didik memiliki pengetahuan awal dari lingkungan tempat tinggal. Kemudian yang kedua, peserta didik memiliki keterampilan dalam menghadapi globalisasi, yang dalam hal ini globalisasi adalah kodrat zaman. Kemudian yang disesuaikan dengan kondisi tempat tinggal peserta didik, dalam hal ini adalah kodrat alam. Kemudian yang ketiga, muatan pembelajaran itu dikolaborasikan terhadap kondisi alamnya dan kebudayaan daerah setempat. Keempat, muatan pembelajaran sebaiknya mengembangkan sikap budi pekerti peserta didik, yang mana melalui prinsip perubahan, dalam hal ini adalah asas Trikon. Kemudian kesimpulan yang selanjutnya adalah apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, saya mengajar di sekolah dasar, khususnya di kelas 3. Di dalam tema pembelajaran yang saya pernah berikan pelajaran kepada siswa, kepada peserta didik, ada topik yang mana berkaitan dengan teknologi pangan. Di dalam teknologi pangan ini, kalau kita kaitkan dengan kodrat alamnya, dengan kondisi alam di lingkungan tempat sekolah siswa, ya, atau peserta didik, lingkungan sekolah dasar ini wilayahnya adalah perairan atau di pinggiran sungai, Bapak Ibu, yang sangat dekat, dan penduduknya bermata pencarian secara global adalah sebagai nelayan, kemudian juga sebagai peternak. Inilah yang akan saya coba angkat berkaitan dengan topik
teknologi pangan ini. Kemudian kondisi berdasarkan kodrat zamannya, kita dalam era globalisasi ini, kita sekarang masuk yang mana era digitalisasi. Nah, ini akan saya coba kaitkan dengan zaman yang sekarang, yang mana peserta didik dapat menerapkan pembelajaran sesuai kondisi alamnya, yang mana dikaitkan dengan kondisi kodrat zamannya. Seperti apa? Misalkan di dalam buku pelajaran itu ada bagaimana cara pembuatan nata de coco. Nah, kalau berbicara mengenai nata de coco, lingkungan di tempat sekolah yang saya ampu tidak ada sumber pohon kelapa, ya. Jadi berkaitan dengan teknologi pangan ini, saya mencoba mengkaitkan dalam hal kondisi wilayah atau budaya yang ada di tempat tinggal peserta didik, yaitu lingkungan sungai, gitu ya. Nah, dengan mata pencarian orang tua adalah sebagai nelayan, otomatis sumber daya alam yang dimiliki adalah berkaitan dengan ikan. Nah, di sini saya akan coba kaitkan bagaimana mengolah ikan asin agar siswa tahu nih caranya bagaimana berkaitan dengan teknologi. Siswa tidak punya ikan nila untuk diasinkan, bagaimana? Kalau di tempat tinggal di kami Kota Palangkaraya itu ada yang terkenal dengan namanya ikan wadi, Bapak Ibu ya. Ikan wadi ini adalah ikan yang diawetkan dengan beberapa waktu. Nah, itu akan menjadi daya jual yang cukup tinggi. Inilah yang akan saya coba kembangkan kepada peserta didik. Bapak Ibu, berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan kesimpulan tadi, ada hal yang harus kita betul-betul ingat dan harus kita terapkan, yang mana kita sebagai seorang pendidik itu adalah sebagai leader dari peserta didiknya. Kita harus memiliki yang namanya asas atau konsep kepemimpinan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Ingarso Sungtulodo, yang mana kita sebagai seorang pendidik harus bisa menjadi teladan atau contoh. Kedua, Ingmadio Mangunkarso, yang mana kita sebagai seorang pendidik kita harus dapat memberikan semangat. Kita berada di tengah-tengah antara siswa, antara peserta didik dengan peserta didik, memberikan semangat kepada mereka. Kemudian yang terakhir adalah Tuturi Handayani, artinya adalah pendidik menjadi pendorong atau memberikan motivasi kepada peserta didik, mendorong mereka untuk bisa maju, mendorong mereka untuk bisa dalam hal ini menuntun mereka. Inilah yang harus kita betul-betul kuatkan sebagai seorang pemimpin, memimpin peserta didik. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana koneksi antar materi dari pembelajaran 1 sampai 6 ini. Semoga dari apa yang saya sampaikan ini, dari saya belum mengenal tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian dari saya sudah mengenal materi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian apa yang akan saya lakukan dalam rencana tindak lanjut untuk merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini di kelas dan sekolah. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat dilaksanakan dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.